anak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut, ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya. Dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa menumpahkan darah manusia, darahnya akan bertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi, ya bertambah banyaklah di atasnya. Firmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu. Dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi, yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari batra itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi. Dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, Maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya. Sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Anak-anak Nuh yang keluar dari batra ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapak Kanaan. Yang tiga inilah anak-anak Nuh, dan dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi. Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Maka Ham, bapa Kanaan itu, lihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Sudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur, mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka, sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, Berkatalah ia, terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Lagi katanya, terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yasef, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya.
Nuh masih hidup 350 tahun sesudah air bah. Jadi Nuh mencapai umur 950 tahun lalu ia mati. Amin. Amin. Inilah keturunan Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh. Setelah air bah itu lahirlah anak-anak lelaki bagi mereka. Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesek, dan Tiras. Turunan Gomer ialah Arkenas, Rifat, dan Togarma. Keturunan Yawan ialah Elisa, Tarses, orang Kiltim, dan orang Dodanim. Dari mereka inilah berpencar bangsa-bangsa daerah pesisir. Itulah keturunan Yasef, masing-masing di tanahnya dengan bahasanya sendiri menurut kaum dan bangsa mereka. Keturunan Ham ialah Kushi, Misraim, Put, dan Kanaan. Dengan Kus ialah Seba, Halila, Sabta, Rema, dan Sabteka. Anak-anak Rema ialah Seba dan Beda. Kus memperanakan Nimrod, dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan orang, seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erek, dan Akkad, semuanya di tanah Sinear. Dari negeri itu ia pergi ke Asyur, lalu mendirikan Niniwe, Rehoboth, Kalah. Dan Rasen di antara Niniwe dan Kalah, itulah kota besar itu. Misraim memperanakan orang Ludim, orang Anamim, orang Lehabim, orang Naftuhim. Orang Patrusim, orang Kasluhim, dan orang Kaftorim. Dari mereka inilah berasal orang Filistin. Kanaan memperanakan Sidon, anak sulungnya, dan Het. Serta orang Yebusi, orang Amori, dan orang Girgasi. Orang Hewi, orang Arki, orang Sini. Orang Arwati, orang Semari, dan orang Hamati. Kemudian berseraklah kaum-kaum orang Kanaan itu. Daerah orang Kanaan adalah dari Sidon ke arah Gerar sampai ke Gaza, ke arah Sodom, Gomora, Atma, dan Soboin sampai ke Lasa. Itulah keturunan Ham menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Lahirlah juga anak-anak Sem, bapa semua anak Eber serta abang Yafet. Keturunan Sem ialah Elam, Asyur, Arpaksad, Lut, dan Aram. Keturunan Aram ialah Us, Hul, Geter, dan Mas. Arpaksad memperanakan Sela, dan Sela memperanakan Eber. Bagi Eber lahir dua anak laki-laki, nama yang seorang ialah Pelek, sebab dalam zamannya bumi terbagi. Dan nama adiknya ialah Yoktan. Yoktan memperanakan Almodad, Selef, Hasar, Nawer, dan Yera. Adoram, Ujair, dan Diklah. Wal, Abimael, dan Seba. Opir, Hawila, dan Yobab. Itulah semuanya keturunan Yoktan. Daerah kediaman mereka terbentang dari Mesa ke arah Sefar, yaitu pegunungan di sebelah timur. Itulah keturunan Sem menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Itulah segala kaum anak-anak Nuh menurut keturunan mereka, menurut bangsa mereka. Dari mereka itulah berpencar bangsa-bangsa di bumi setelah air bah itu.
Amin. 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 Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebagai sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bangsa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balokkan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena di situlah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Itulah keturunan Sem. Setelah Sem berumur 100 tahun, dia memperanakan Arpakshad 2 tahun setelah air bayi. Sem masih hidup 500 tahun setelah ia memperanakan Arpakshad, dan ia memperanakan anak-anak laki dan perempuan. Setelah Arpakshad hidup 35 tahun, ia memperanakan Sela. Arpakshad masih hidup 403 tahun setelah ia memperanakan Sela, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Sela hidup 30 tahun, ia memperanakkan Eber. Sela masih hidup 430 tahun setelah ia memperanakan Eber, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Eber hidup 34 tahun, ia memperanakan Pelek. Eber masih hidup 430 tahun setelah ia memperanakan Pelek, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Pelek hidup 30 tahun, ia memperanakan Rehu. Pelek masih hidup 209 tahun. Setelah ia memperanakan Rehu, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Rehu hidup 32 tahun, ia memperanakan Seruk. Rehu masih hidup 200 tahun setelah ia memperanakkan Seruk, dan ia memperanakan anak-anak laki-laki dan perempuan. Setelah Seruk hidup 30 tahun, ia memperanakan Nahor. Seruk masih hidup 200 tahun setelah ia memperanakan Nahor, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Nahor hidup 29 tahun, dia memperanakan Tera. Nahor masih hidup 119 tahun setelah ia memperanakan Tera, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Tera hidup 70 tahun, ia memperanakan Abram, Nahor, dan Haran. Inilah keturunan Tera. Tera memperanakan Abram, Nahor, dan Haran. Dan Haran memperanakan Lot.
Ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya, di Ur Kasdim. Abram dan Nahor keduanya kawin. Nama istri Abram ialah Sarai dan nama istri Nahor ialah Milka, anak Haran ayah Mika dan Yiska. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Lalu Terah membawa Abram, anaknya, serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai, menantunya, istri Abram, anaknya. Dia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap. Umur Terah ada 205 tahun, lalu ia mati di Haran. Amin. Amin. Dan Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Dia mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai, istrinya, dan Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbangkin di More. Waktu itu orang Kanaan yang di Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah kepada Sarai, istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. tanah bahwa kau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena kau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab kau. Sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika punggawa-punggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu, dan Abram mendapat kambing domba, lembu, sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Tetapi Tuhan menimpakan itulah yang menimpakan itulah yang hebat kepada Firaun. Demikian juga kepada isi-isi istananya karena Sarai, istri Abram itu. Lalu Fir'aun memanggil Abram serta berkata, apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan,
Dia adikku sehingga aku mengambilnya menjadi istriku. Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi sama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Amin. 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 Maka 13. pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari 4 persinggahan ke tempat persinggahan dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para kepala Abram dan para kepala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkanlah dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya, dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Lalu berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbatin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Amin. Amin. Pada zaman Amrafel, Raja Sinear, Ariot, Raja Elaser, Odolamur, Raja Enam, dan Tideal, Raja Goyim, terjadilah. Oh, raja-raja ini berperang melawan Bera, Raja Sodom, Birsha, Raja Gomora, Sinab, Raja Adma, Shemeber, Raja Jeboim, dan Raja negeri Bela, yakni negeri Joar. Raja-raja yang disebut menakib ini semuanya bersekutu dan datang ke lembah Sidim, yakni Laut Asin. 12 tahun lamanya mereka takluk kepada Kedorlaomer, tetapi dalam tahun yang ke-13 mereka memberontak.
Dalam tahun yang ke-14 datanglah Kedorlaomer serta raja-raja yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka mengalahkan orang Refaim di Asteroth, Karnaim orang Zuzim di Ham, orang Emim di Syawe Kiriataim, Dan orang Hori di pegunungan mereka yang bernama Seir sampai ke El Paran di tepi padang gurun. Sesudah itu baliklah mereka dan sampai ke En Mispat, yakni Kades, dan mengalahkan seluruh daerah orang Amalek dan juga orang Amori yang diam di Haseson Tamar. Lalu keluar raja negeri Sodom, raja negeri Gomora, raja negeri Atma, raja negeri Seboim, dan raja negeri Bela, yakni negeri Soar, dan mengatur barisan perangnya melawan mereka ke lembah Sidim. Melawan Kedorlaomer, Raja Elam, Tidear, Raja Goim, Amnafel, Raja Shinear, dan Ariok, Raja Elasar, 4 raja lawan 5. Lembah Sidim itu di mana-mana ada sungai aspal. Raja Sodom dan Raja Gomora melarikan diri, dan pula mereka ke dalamnya, dan orang-orang yang masih tinggal hidup melarikan diri. Segala harta benda Sodom dan Gomora beserta segala bahan makanan dirampas musuh, lalu mereka pergi. juga Lot, anak saudara Abram, beserta harta bendanya dibawa musuh, lalu mereka pergi. Sebab Lot itu diam di Sodom. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram. Orang Ibrani itu yang tinggal dekat pohon-pohon Tarbatin, kepunyaan Mamre, orang Amori itu, saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abram. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya lah orang-orang yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 banyaknya, yang mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsik. Dibawanya lah kembali segala harta benda itu, juga Lot, anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom dan kemudian ke lembah Syawe dan ke lembah Red. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu, dan ambillah untukmu harta benda itu. Tetapi kata Abram kepada raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan, Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali, kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Kalau aku, jangan sekali-kali. Apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini, dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol, dan Mamre,
biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing. Amin. Amin. 자, terakhir. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian orang itu tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu. Kata Abram, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung terkukur, dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan. Dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung itu puas singgah pada binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abraham dengan nyenyak, lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun namanya. Akan memperbudak mereka, akan dihukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera, dan engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta sulu yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Yakni tanah orang Kaini, orang Kenas, orang Kadmon, Orang Het, orang Feris, orang Livaim bersama orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus. orang Yebus itu. 아멘. Amin. Amin. 자, 수고했어요. 자, 데뷔 어떻게 이번 주에 와요? 네, 이번 주 와요. 네. 데뷔 이번 진짜요? 주에 네. tolong berdoa waktu ibadahnya. Oh iya iya. 네. 저기 로비는 앞에 이제 가르쳐 줘야 돼요?
Apa? Harus mengejar kerja gimana? Kerjanya? Nah, Ya tadi udah kerja katanya ya 그냥 kata 닭 이렇게 잘라. hanya nejang. 아, 내장 빼야 돼요. 그래야 Gimana? 잘 tolong bantu banyak. Iya, Abe. cawe Abe katanya. 왜요? 응, 아베. Enak. Apa di situ enak, Pastur? Cua. 야, Tadi mogo. aku 계속 먹어요. Ayamnya 좋아요. tambah banyak, Pastor. 야, 아유, Robi bawa ayam 로비랑 Tiap hari sendiri makan bawa ayam. Ape bawa sendiri. Ape bawa sendiri. Robi bawa sendiri. Iya, tiap hari makan ayam. Kalau saya makan kimchi, Pastur. 김치 에낙. Tidak ada daging. 아이고, 어떡해, 닭이. 알았어요. hari Sabtu jam 12 ada 뭐야, 이렇게 뭐 2차 이부 베트남 이렇게 같이 kumpul makan bersama di gereja jam 12. Di gereja shelter? Iya, gereja shelter. Dengan anak-anak juga. 저기 뭐야, 로비, 아뱅, 제크리는 tolong kasih tahu hari Jumat. Oh iya. Nanti kasih tahu Pastor. Oke. Ya, paling nanti Ape sama temennya juga ikut. Iya. Pastor. Teman itu juga orang Indonesia? Orang Manado. Indonesia, orang Manado. Oh, orang Manado. Iya. 그럼 뭐야, dia juga ikut ibadah kita? Iya, aku Oh. nanti hari Minggu ikut ibadah lah. Sabtu kan dijemput ini, misalnya dijemput Pastor Lik, Oh. ikut ibadah. Dia dulu di Ansan. Betul. Ah, dulu Ansan. Aisi Ansan. Ansan. Iya, Aisi Ansan. Kalau sekarang? Kalau sekarang tidak lagi. tidak ibadah. Kita ibadah, aigo. Oke. Tidak kemana-mana lagi. Aigo. Stres. Terus. Goncang Shelter pako-pako. nanti ibadahnya, Pastor Lik. Aigo. Shelter Sojong nih. Ya. Aigo. Ape cinggu muri apo. Ape cinggu muri apo. Pako. 계속 바꿔요? Andal pako. Ya, nggak salah. Mel Bako. Tony, Iya. gimana matahari? Masih merah, Moksanim. Masih merah? Ya. Udah tak kasih obat tetes yang dulu itu. 알았어요. Saya ada foto nih obat mata dikasih sama cuma orang Korea, nanti saya bawa. Nggak tahu nanti boleh nggak sama Moksanim, takutnya lain obatnya gitu. Emang kenapa 아니, 괜찮아요. matanya? Roton, Nggak siapa? nggak kelihatan kemarin lusa. Roton. Habis operasi itu loh. Kok bisa gitu? Udah, Ganti kemasukan- matanya orang bule biar biru. Bukan pakai Jangan gold. merah. Kayak merah yang kecil itu loh. Kayak hitam yang kecil itu. 아리 손 어때요, 땅아? Cukup 괜찮아요. 좋아. 괜찮아요. Aku ada obat Iya. Tony. Obat mata-mata. Aku pakai itu. Tempo hari kan aku katarak mau operasi gak jadi tuh. Aku tiap hari cuci Air pakai air kencing. Tiap pagi, malam. Andeo. Andeo. Air kencing sendiri. Sekarang udah ini lagi. Air kencing sendiri. Iya. Iya, Iya. itu tetesan pertama. Nggak Iya. perih ta. Oke, 알았어요. 자, mari kita berdoa. Doa Bapa kami. Ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, Juga. jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, 수고했어요. 네, Tuhan memberkati semuanya, sehat-sehat, hati-hati. Nah, Tuhan Amin. berkati. Amin. Terima kasih, Amin. Pastor. Amin. Amin. Bye-bye.